Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada pertemuan ke-6 kali ini kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan serta bagian kesimpulan. Bagaimana cara menulisnya begitu ya. Nah, di sini karena saya tetap akan ditemani oleh Kang Sadam untuk membahas tentang bagaimana menulis bab 4, bab 5 tentang hasil dan pembahasan. Namun sebelumnya di sini teman-teman disarankan sebelum kita membahas seperti apa sih contoh dari bab pembahasan hasil serta kesimpulan, teman-teman disarankan menonton video saya sebelumnya tentang Karatus ilmiah bagian ke-7 dan bagian ke-8 untuk memahami bagaimana menulis hasil dan pembahasan dan juga bagaimana menulis kesimpulan, rekomendasi dan implikasi begitu. Silahkan teman-teman bisa simak terlebih dahulu video tersebut baru melanjutkan untuk menonton video yang kali ini akan saya sampaikan. Oke, di sini saya langsung saja membagikan, misalnya yang pertama saya tunjukkan di sini adalah skripsi tentang kuantitatif yang pernah saya teliti. Teman-teman tadi sudah memahami bahwa kuantitatif ini isinya adalah tentang angka-angka. Nah, di sini saya pertama adalah uraikan tentang temuan. Nah, temuan kemudian saya tulis beberapa analisis yang harus dilakukan dalam kuantitatif. Bisa analisis deskriptif, begitu ya, menggunakan skor terkecil, terbesar, rata-rata, dan deviasi. Kemudian skor maksimumnya berapa, dideskripsikan bagaimana. Tentunya kenapa seperti ini, sesuaikanlah dahulu dengan rumusan masalahnya dan pertanyaan penelitiannya. Karena di sini saya tentang pencapaian dan peningkatan dari stratifikasi berdasarkan KAM, sehingga saya menguraikan tentang hasil analisis statistik KAM-nya terlebih dahulu, kemampuan awal matematis. Nah, setiap tabel yang kita tunjukkan itu harus dirujuk seperti ini, begitu dilihat pada tabel sekian, dan jangan lupa dideskripsikan. Dari tabel sekian terlihat bahwa X bar seperti apa, standar deviasi seperti apa, itu hasilnya seperti apa. Selanjutnya, bisa juga menggunakan grafik agar hasilnya itu lebih terlihat, teman-teman. Ketika hanya berupa tabel mungkin tidak sulit untuk dilihat seperti apa sih sebenarnya gambarannya begitu ya. Nah, kalau seperti ini secara visual itu akan lebih terlihat mana yang lebih tinggi, lebih sedang, dan lebih rendah, dan mana yang terlihat tinggi sedang rendahnya itu yang bagian mana begitu ya. Nah, sekarang kita mulai ke analisis diferensialnya. Diferensial ini sudah saya jelaskan sebelumnya ya, tentang penyimpulan data yang kita dapatkan. Ada hipotesis di sini yang tentunya pasti ada dalam analisis statistik. Seperti apa hipotesisnya begitu ya. Nah, uji yang pasti ada itu adalah yang pertama seperti uji normalitas. Nah, simak video saya tentang bagaimana melakukan uji normalitas. Kemudian ada uji-uji homogenitas, uji perbedaan rata-rata, Mann-Whitney, uji T, uji perbedaan rata-rata begitu ya. Nah, ini adalah sistem materi pasti seperti itu. Ketika kita misalnya menggunakan rumusan masalah apakah terdapat perbedaan rata-rata, pasti seperti ini. Nah, ketika misalnya rumusan masalah kita adalah tentang korelasi atau hubungan asosiatif, pasti nanti statistiknya adalah tentang korelasi Pearson begitu. Nah, ini contoh beda rata-rata, pasti ada tabel di sana ya. Tabelnya dibuat sesuaikan saja kebutuhannya, apakah persentase saja atau seperti ini begitu ya. Dijelaskan data pada tabel 47 nampak bahwa seperti itu ya. Intinya adalah setiap tabel angka itu harus dijelaskan, tapi tidak perlu mengulang angka. Jadi jelaskan makna dari angka itu seperti apa. Jangan sebutkan ujung Whitney-nya datanya 51,00. Tidak perlu karena kita sudah melihatnya begitu ya. Tapi maknanya apa? Makna dari HO diterima ini apa begitu ya. H0 diterima itu apa? Nah, sekarang kita masuk ke verifikasinya, rumusan masalahnya. Ingat, hasil ini harus menjawab rumusan masalah. Jadi pertama analisis deskriptif terlebih dahulu tentang verifikasinya saya butuhkan begitu ya. Kriteria peningkatannya seperti apa karena saya ingin mencari peningkatan. Kemudian di sini saya mencari pencapaian itu seperti apa begitu ya. Nah, sampai dengan gambar grafiknya juga seperti saya tampilkan. Setelah itu pembahasan.
pembahasan ini saya mulai dari pembelajaran CPA yang saya lakukan seperti apa. Jadi pembahasan ini adalah apa yang sudah kita dapatkan, kita lakukan, kita tinjau dengan penelitian atau teori yang sudah ada, kemudian apakah ada relevansi ataupun hal-hal yang kontras, hal-hal yang berbeda, di sana kita jelaskan perbedaan persamaannya di mana. Kita juga di sini bisa memasukkan gambar-gambar temuan-temuan di sini untuk membahas hasil temuan di angka-angka tadi muncul itu salah satunya didukung oleh gambar ini nih, misalnya begitu ya. Misalnya di sini dijelaskan bahwa tidak ada lagi siswa kam tinggi dengan keinginan sendirinya untuk menyelesaikan permasalahan LKS yang diberikan karena kam sedang dan rendah mulai ikut ambil bagian seperti ini. Semuanya ikut ambil bagian karena dalam satu kelompok saya masukkan kam tinggi, sedang rendah itu dalam satu kelompok, beragam begitu ya. Nah, ini dia. Di dalam pembahasan juga kita munculkan teori-teori yang mendukung teman-teman. Dikatakan seperti ini ya, misalnya salah satu cara praktis untuk memberikan pengalaman belajar adalah menggunakan benda-benda konkret. Hal ini diperkuat oleh, nah itu yang harus memperkuat hasil temuan kita adalah teori-teori yang mendukung. Itu ada jurnal harian, wawancara juga kita masukkan. Nah, contoh untuk yang di hasil tes ini, nah ini yang verifikasinya, ini hasil verifikasinya itu seperti apa. Nah, pencapaian, peningkatan diukur melalui ini, kemudian hasilnya rujuk tabel yang ada pada hasil. Jangan tulis lagi tabelnya, tapi tabel nomor berapa, begitu ya. Ditulis apa hasilnya, kemudian apa yang mendukung, begitu ya, teori-teori mendukungnya seperti apa, begitu diuraikan. Di sini misalnya hal ini sesuai dengan hasil penelitian MoMA tahun 2014 apa, begitu ya. Risna Nosanti apa hasil yang mendukung ataupun mungkin ada yang berbeda, bisa dijelaskan kenapa berbeda. Nah, kesimpulan kita ambil dari beberapa masalah gitu ya, yang pertanyaan-pertanyaan penelitian ini kita ambil beberapa kesimpulan yang menjawab begitu. Misalnya yang pertama ada apakah dapat pencapaian peningkatan SFIK hasil belajar begitu ya. Nah, di sini diuraikan untuk pencapaian secara keseluruhan itu seperti apa. Dikatakan bahwa pencapaian peningkatan SE dan yang mendapatkan badan CPA lebih baik signifikan dibanding badan konvensional. Pencapaiannya seperti apa, peningkatannya seperti apa, begitu ya, apakah lebih tinggi, lebih rendah, atau seperti apa. Itu teman-teman, itu bagian kesimpulan. Jadi harus menjawab secara detail, begitu ya. Boleh per poin, boleh di bentuknya deskriptif, begitu ya, paragraf. Nah, untuk implikasi ini adalah dampak ataupun apa sih efek dari penelitian kita ini, begitu ya. Nah, contohnya adalah penelitian CPA ini bisa diterapkan untuk belajar matematika, mengembangkan SE dan hasil belajar. CPA dapat diterapkan setiap pada kelompok tinggi sedang rendah, begitu ya, dalam mengembangkan sertifikasi begitu. Nah, rekomendasinya seperti apa? Rekomendasinya biasa ya. Saran kita untuk kedepannya seperti apa? Misalnya CPA menjadi alternatif, kemudian dilakukan di edukasi. Apa ini rekomendasi untuk di ranah populasi sampel kita? Nah, kemudian untuk melakukan pembelajaran untuk kedepannya guru ini harus seperti apa? Misalnya melakukan perencanaan yang lebih matang, waktu yang lebih lama dan sebagainya. Nah, ini contoh yang kuantitatif. Karena saya tunjukkan yang kualitatif. Nah, ini dia. Kualitatif jelas semuanya muncul angka, yang muncul kata-kata, deskriptif begitu ya. Di sini terlihat ADM, kita deskripsikan setiap subjek begitu ya. Kita ceritakan subjek ini seperti apa, terlihat ya, tidak ada angka yang muncul. Kita mungkin bisa menggunakan beberapa angka ketika data itu bukan menjadi data primer, tapi menjadi data pendukung kita. Misalnya kita ingin mengetahui profil KBK dan SEM siswa begitu ya. Tetap itu deskripsikan seperti kuanti, tapi ini tidak menjadi data utama begitu. Kita hanya mendeskripsikan menjadi patokan saja begitu ya. Misalnya skornya lebih simpel ya, tidak ada statistik yang rumit begitu. Kita jelaskan secara detail begitu ya, misalnya subjek dengan SEM sedang menunjukkan kriteria yang seperti apa begitu, sesuai dengan tabel. Kita boleh menggunakan grafik dalam kualitatif, tapi tetap dijelaskan sebelumnya itu menjadi pendukung. Nah, di sini terlihat ya gambaran untuk menjelaskan, mendeskripsikan
bukan lagi menganalisis secara statistik begitu, tapi menggambarkannya seperti apa. Jadi apa yang saya temukan ini saya jelaskan di sini. Saya dukung dengan hasil wawancara observasi. Jadi pada intinya adalah dalam kualitatif ini sangat kental dengan adanya observasi dan wawancara. Itu harus masuk, dirujuk tanggal berapa, kapan, oleh siapa, tapi tetap harus diinisialkan. Jangan disebut nama aslinya. Misalnya ini adalah Ilham misalnya, atau siapa begitu ya. Observasi juga masuk di sini begitu ya. Nah, ini untuk hasil, semuanya seperti itu. Didukung oleh wawancara, observasi, ataupun dengan tabel, tapi hanya sebagai pendukung angka. Kenapa angka ini muncul? Oleh hasil dari wawancara dan observasi begitu. Ini angket juga tidak berupa saya olah statistik ya, seperti dengan data scale 1, 2, 3, 4. Tapi bagaimana nih sangat setuju dan tidak setujunya itu menunjukkan apa di sini. Nah, itu yang lebih dijelaskan begitu ya. Misalnya berkaitan dengan ketidaktelitian yang dilakukan NSA dan LTV terjadi karena siswa tidak tenang dan cemas dalam menghadapi masalah yang diberikan untuk mendapatkan jawaban beragam dan seterusnya. Nah, temuan tersebut tertuang pada sikap MSH berikut dan LTV berikut pada pernyataan yang mana nih? Nah, ini ya. Jadi hanya pernyataan yang sesuai saja. Nah, untuk di bagian pembahasan, tentunya tetap ya hasil dan pembahasan ini menjawab yang namanya rumusan masalahnya. Nah, di bagian kualitatif ini pasti menghasilkan yang namanya mungkin teori baru, hal-hal yang bersifatnya teori begitu ya. Nah, ini bisa menjadi sebuah teori baru ketika kita bisa menemukan suatu konsep begitu ya, suatu hal yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Misalnya di sini faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir kreatif dan saya aplikasi matematis. Itu kita bisa uraikan dalam bentuk bagan agar lebih terlihat begitu ya, seperti apa sih. Dan kita menggunakan bagan ini menunjukkan bahwa keseriusan kita dalam melakukan penelitian, tidak hanya blok kata-kata saja begitu ya. Ada gambar-gambar, ada visual yang menarik, itu menunjukkan keseriusan kita begitu. Nah, dalam hal ini ada beberapa faktor misalnya dalam KWK dan KRE yang saling mempengaruhi begitu ya, internal dan eksternal. Ini saya jelaskan seperti ini. Kemandirian seperti apa, dijelaskan dengan wawancaranya, bagian mana yang menunjukkan hal tersebut, dideskripsikan semuanya. Selanjutnya di bagian pembahasan, di pembahasan kita sama seperti kuantitatif. Kita angkat bagian mana yang dapat kita bahas setiap masalah begitu ya, setiap di pertanyaan penelitian ini. Misal di pertanyaan pertama tentang gambaran ya, profil KBK dan SEM. Nah, ingat sama ya, pada tabel 4.1 menunjukkan apa dan didukung oleh siapa. Nah, misalnya di sini guru dan siswa menunjukkan bahwa guru jarang membiasakan memberi soal-soal yang sulit ataupun menstimulus KBK siswa secara mendalam dengan melakukan uji coba dengan menemukan penyelesaian masalah. Studi mengatakan stimulus berupa tersedianya alat dan media pembelajaran dapat membantu siswa dengan mengembangkan kreativitasnya dan originalitas dalam belajar matematika. Itu hal-hal yang mendukung. Ada studi lain yang cukup sama begitu ya, selaras tapi di SMP begitu. Atau selain itu pada siswa SD juga mengatakan hal yang seperti apa? Boleh hal yang sama atau hal yang berbeda. Kalau ada hal yang berbeda, jelaskan perbedaannya di mana. Seperti itu, semuanya kita jelaskan. Misalnya bagian kelancaran pun sama, apa hasilnya dari setiap poin, misalnya kelancaran siswa dalam memecahkan masalah, itu seperti apa, didukung oleh apa, misalnya ini. Hal ini terlihat ketika siswa merasa tenang, misalnya kelancaran siswa menyelesaikan masalah terlihat cukup baik. Begitu pula dengan SEM ketika menghadapi masalah. Hal ini terlihat ketika siswa menghasilkan jawaban yang beragam berdasarkan temuan ketenangan siswa dalam memecahkan masalah. Dari mana ini? Dari observasi di soal dan juga hasil angket begitu ya. Nah, apa yang mendukung? Nah, ada teori yang mendukung bahwa dengan perasaan yang tenang, maka siswa akan meningkatkan konsentrasi siswa dalam belajar memecahkan masalah. Nah, ini nih bahwa ternyata hasil penelitian kita ini ada yang mendukung dan selaras begitu ya, tidak melenceng begitu intinya. Nah, mungkin itu saja untuk bagian di hasil dan pembahasan. Semuanya seperti itu, teman-teman. Nah, di bagian simpulan itu sama.
Di bagian simpulan, kita juga memunculkan simpulan seperti apa kesimpulannya pada tiap bagian pertanyaan penelitian. Misalnya, berdasarkan temuan pembahasan berkaitan dengan KBKRE dalam memecahkan masalah SEM siswa kelas 5 SD, maka dapat disimpulkan siswa telah menunjukkan pencapaian yang cukup beragam disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, apa nih dijelaskan tadi ya? Nah, untuk pengembangan kemampuan menemukan cara yang bervariasi atau fleksibilitas dilakukan dengan proses diskusi. Dari mana ini? Dari hasil dan pembahasan kita tadi, begitu ya. Kita abstraksikan intinya itu apa. Jangan ditulis ulang, begitu ya. Simpulkan dari hasil kita pembahasan seperti apa sehingga intinya itu ada di mana. Nah, implikasi tadi ya, dampak efek penelitian kita itu apa? Nah, di sini katakan aplikasi matematika akan turut mempengaruhi pengembangan kemampuan kreatif sehingga guru perlu merencanakan bagian dengan matang. Konsep dasar sebagai pemahaman sebelumnya yang dapat menjadi landasan pemahaman siswa dalam matematika. Sehingga konsep dasar ini harus benar-benar ditekankan oleh guru, begitu ya. Nah, untuk rekomendasi, saya pecah nih untuk siswa, untuk guru, dan juga untuk bagi peneliti lain. Rekomendasinya apa? Misal untuk guru, mengupayakan strategi yang dapat mengembangkan KBK dan STEM yang masih terbatas. Untuk siswa, ini dia untuk siswa di sini. Hendaknya siswa dapat meningkatkan ketelitian dan kepercayaan dirinya dalam memecahkan masalah matematika. Nah, untuk peneliti lain, ini adalah celah di mana para peneliti lain dapat meneliti penelitian selanjutnya, begitu ya. Misalnya, kita juga bisa memasukkan limitasi batasan atau keterbatasan kekurangan penelitian kita. Tentunya pasti ya, kita meneliti itu memiliki beberapa kekurangan yang tidak kita jangkau, gitu ya. Nah, contohnya, penelitian ini terbatas pada kajian secara mendalam terkait gambaran pemecahan masalah matematika siswa KBKRE berdasarkan SEM dengan konten materi volume kubus dan balok kelas 5 SD. Nah, perlu adanya kajian mendalam atau lebih lanjut tentang hubungan KBKRE dan SEM ini seperti apa dan mencari tahu pengaruhnya. Dan tentunya pada konten-konten matematika yang berbeda, bisa pecahan, luas bangun datar, ataupun geometri dan bilangan, ataupun topik-topik yang lainnya. Nah, itu mungkin terkait bagaimana menulis hasil pembahasan dan kesimpulan yang saya contohkan pada penelitian kuanti dan kuali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Sadam terkait cara menulis hasil dan pembahasan pada R&D atau pengembangan. Nah, silahkan disimak oleh Kang Sadam ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada diri saya, Sada Fauzi. Di sini kita akan membahas mengenai R&D. Apa itu R&D? Kita sering sekali dengar yang namanya R&D. Dalam metode penelitian tentunya ini sangat familiar, tapi R&D ini ternyata mempunyai suatu keunikan. Bahwasanya ini digunakan sebagai umumnya ketika kita mendevelopment suatu produk dari suatu masalah, kita menggunakan R&D itu lebih cocok daripada penelitian lainnya ataupun metode lainnya menurut saya. Kenapa cocok? Kita akan bahas. Ada beberapa yang kita bahas. Yang pertama, apa itu R&D? Ada instrumen apa saja, kemudian pengembangan R&D itu seperti apa, validitas apa, dan penutup akhirnya ya. Kita next, introduction mengenai R&D. Jadi R&D itu sesuai dengan namanya research and development. Bahwasanya kita mencari suatu masalah, kita meriset. Setelah itu barulah ketika kita mempunyai suatu masalah, kita mendevelopment memang suatu produk, membangun suatu solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada kita cari tadi ya. Lalu instrumen R&D itu apa aja sih? Nah, R&D dalam upaya mengembangkan model bidang pendidikan merupakan jenis penelitian multi tahap. Nah, di mana setiap tindakannya peneliti harus melakukan 3 jenis penelitian dalam satu periode penelitian. Beberapa instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu adalah yang pertama ada pendahuluan, kemudian pengembangan model konseptual, setelah itu uji coba model. Nah, itulah ada beberapa. Kemudian setelah itu juga ada angket tes ataupun uji validitas menggunakan angket, non tes maupun tes gitu teman-teman semuanya. Nah, bahwasannya di sini angket tes dan non tes itu adalah angket tes itu ketika kita menyebarkan suatu angket dan kita langsung berupa misalnya Google Form angket gitu ataupun yang lain sebagainya. Dan angket non tes itu
bahwasanya kita tidak ada pengujian di sini, hanya secara lisan saja ataupun gambar besar. Oke, langkah pengembangan instrumen R&D apa saja? Iya, bahwasanya meski banyak instrumen tersedia, namun ada kalanya penelitian harus mengembangkan sendiri instrumen penelitiannya. Nah, ini adalah dari R&D, beberapa langkah dasar yang dapat dilakukan oleh penelitian, yaitu antara lain terlebih dahulu harus memahami pendekatan yang dapat digunakan mengukur sifat atau perilaku yang menjadi objek penelitiannya. Nah, ketika kita melakukan penelitian, bahwasanya kita kadang-kadang juga harus membangun sebuah instrumen sendiri, penelitian sendiri. Dalam R&D ini antara lain instrumen yang digunakan itu bisa dari kuesioner ataupun survei ataupun sebar angket, kemudian kita uji coba testing produk atau aplikasi yang kita buat, dan seperti itu. Jadi untuk R&D ini berkaitan tentang seputar kita membangun sebuah aplikasi, membuat sebuah alat bantu, produk yang menghasilkan manfaat bagi masalah yang ada saat itu. Oke, yang ketiga adalah pertanyaan bagi beberapa ahli profesional di bidangnya yang akan dikaji untuk meninjau item yang dibuat. Yang keempat ada menentukan sampel kecil yang sama dengan sampel yang akan digunakan. Oke, yang lima adalah melakukan revisi. Nanti kita akan bahas lebih detailnya. Nah, ini adalah bahasan lebih detailnya. Bahwasannya kita yang pertama studi pendahuluan terlebih dahulu. Kita studi pendahuluan, kita baca-baca, kita temukan masalah. Setelah kita memulai suatu masalah, barulah kita membangun sebuah model. Nah, membangun sebuah model dan kita melakukan wawancara, identifikasi masalah, identifikasi sumber pembelajaran, kondisi motivasi berprestasi warga belajarnya. Itu ketika kita sudah melakukan studi pendahuluan, kita sudah menemukan sebuah permasalahan, yang kita akan lakukan yaitu kita langsung bisa melakukan wawancara angket untuk mendapatkan hasil atau data yang ada terlebih dahulu untuk studi pendahuluan. Kemudian setelah kita mendapatkan identifikasi masalah hingga kondisi motivasi saat itu, barulah kita mengembangkan model yang ada. Misalnya adalah kita sudah melakukan survei atau wawancara angket kepada masyarakat sekitar, yang dimana masalah tersebut misalnya adalah sulitnya anak siswa sekolah dasar misalnya dalam literatur digital menggunakan HP dalam kegiatan pembelajaran. Nah, oleh karena itu adalah suatu masalah. Kita kembangkan model yang ada, kita studi pendahuluannya, yaitu kita menganalisis, mengembangkan suatu bisa solusinya itu adalah aplikasi maupun dan sebagainya. Nah, kita juga bisa melakukan observasi, deskripsi proses pembelajaran, partisipasi warga belajar itu seperti apa, misalnya seperti ini. Ketika sudah seperti itu, kita mengembangkan model, misalnya membuat sebuah aplikasi yang namanya misalnya adalah panggil mentor, ataupun panggil guru. Nah, itu biasanya kita mempunyai suatu solusi dari permasalahan yang ada, yaitu sulitnya siswa sekolah dasar dalam memahami literasi digital. Setelah kita mengembangkan model, kita uji coba model, kemudian angkat alat tes. Nah, ini ada efektivitas model, evaluasi proses pembelajaran ataupun evaluasi dari si aplikasinya itu. Uji coba model ini ada dua. Yang pertama uji coba terbatas, dan satu lagi uji coba terbuka. Nanti kita akan bahas. Nah, faktor validasi penting sekali dalam R&D dalam melakukan validasi, tapi mungkin agak berbeda. Untuk validasi ini dipengaruhi oleh yang pertama ada history, karena faktor eksternal mempengaruhi hasil penelitian, kemudian adanya perubahan dalam diri responden karena perubahan waktu, testing atau tes yang mempengaruhi responden dalam menjawab pertanyaan. Ketiga, di alat ukur atau instrumen. Yang kelima adalah seleksi yang merupakan akibat dari pengaruh hasil penelitian, karena kan proses prosedur pemilihan responden. Jadi seperti itu, ini merupakan menurut Creswell faktor-faktornya. Nah, yang tadi saya jelaskan di awal, bahwasannya di sini ada validasi percobaan. Ada yang terbatas, ada yang luas. Nah, yang perbedaan terbatas itu bahwasannya kita di sini terbatas itu adalah secara sampling ataupun eksperimental. Misalnya 15 orang, yang dimana 15 orang tersebut mempunyai HP yang berbeda-beda tipe. Kita sharekan, kita kasih produk kita ke dia. Misalnya produk kita itu adalah aplikasi yang namanya panggil guru. Nah, kita sudah mendevelopment aplikasi tersebut, baru kita testing ke yang terbatas terlebih dahulu.
kita membutuhkan masukan dari si eksperimental subjek yang kita lakukan. Setelah itu kita telah menerima masukan ataupun feedbacknya dari 15 orang tersebut misalnya, kita mendevelopment lagi, kita memperbaiki, merevisi kembali apa yang kurang dari aplikasi kita. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu barulah ketika kita sudah mendevelopment revisi yang ada dari eksperimental sampling tadi, kita uji coba luas. Nah, di sini uji coba luas kita memerlukan yang namanya instrumen R&D. Instrumen R&D itu apa? Kita di sini bisa melakukan angket, menyebarkan aplikasi, kemudian kita juga menyebarkan yang namanya angket ataupun bisa dibilang kuesioner untuk masukan yang lebih detail atau lebih lengkap, karena di sini sudah melakukan uji coba secara luas. Setelah itu barulah kita mendevelopment kembali revisi aplikasi yang ada dari uji coba luas. Setelah itulah barulah finish produk yang dapat kita sebarkan kepada masyarakat umum secara lebih luas lagi gitu ya. Nah, di sini yang referensi saya pakai itu adalah dari Sugiono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Cetakan kelima Bandung, kemudian ada dari Creswell juga, Education Risk Planning Conduction and Evaluating Quantitative and Qualitative Research gitu ya. Sekian yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tunjukkan juga proyek untuk teman-teman dari pertemuan ke-6 ini. Tetap ada proyek yang saya berikan, di mana teman-teman di proyek 6 ini harus membuat bab 4 dan bab 5. Sistematiknya sudah saya berikan di sini. Untuk sesuai rumusan masalah, menulisnya subbab dan hasilnya bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Ada sebuah pembahasan juga bisa disesuaikan, sajikan gambar, tabel, grafik, ataupun hasil dari wawancara juga dimasukkan di sana. Nah, buat dalam Word tabel yang sama, file yang sama dengan bab 1, bab 3. Nah, ketentuannya mungkin maksimal 20 halaman saja cukup begitu ya. Unggah di folder proyek ke-6 di Google Drive kita, deadline 2 minggu atau 3 minggu cukup lah ya sebelum pertemuan ke-8. Ya. Nah, silakan dimaksimalkan untuk proyek ke-6 ini. Itu saja dari saya dan Kang Sadam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.